Aku dahsyat, ajaib, yeay, luar biasa. Yes, 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 yes. Nah, adik-adik, minggu kemarin kita memperingati hari Pentakosta ya. Masih ingat gak hari Pentakosta itu apa? Hari pencurahan Roh Kudus, adik-adik. Ya. Ciri-ciri orang yang telah dipenuhi Roh Kudus ialah berani meninggalkan kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa. Kemudian berani tampil untuk menjadi saksi bagi Tuhan dan semakin setia dalam mengikut Tuhan Yesus, adik-adik. Maka dari itu Roh Kudus sangat penting bagi kita, adik-adik. Mari kita awali ibadah kita. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian Roh Kudus hadir di sini. Tiada yang
mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari adik kita sambung dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini Tuhan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat beribadah dan melayani-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas Roh Kudus-Mu yang Kau percayakan bagi kami Tuhan, yang selalu menyertai kami, menjagai kami, dan menghibur kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai jalannya ibadah kami pada hari ini, sehingga ibadah kami boleh dapat berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada hari ini, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo Daddy. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Luar biasa. Siap melompat? Siap. Yuk, mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Yes. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senang dan kiranya sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan Allah di tengah kita, gede-gede. Dia senang dan kiranya sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, Ya, berapa hebatnya, besarnya tak terhingga, tak tertandingi, semesta jauh begitu indah. Hidup jadi berarti setelah mengenal kisah. Keselamatanku dan dirinya tak terpisah. Walau ku penuh dosa, hina kasih takkan sirna. Digenggamnya tanganku, dibimbing dan dibina. Dalam hidupku bersuka sepanjang masaku, memuji namanya dengan segenap rasaku. Besar. Yay. Puji Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Namun untuk menyambut firman Tuhan, mari kita pujikan bukan kuat, bukan gagah.
Jadi kita satu dalam doa, dan doa akan dibawakan oleh teman kalian, yaitu Edwin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa memulai ibadah kami dengan baik. Dan Tuhan tolong sertai kami semua dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hai, shalom anak-anak. Shalom. Jumpa lagi dengan kita dalam acara dialog interaktif sekolah minggu GPT Lumajang. Wah, sudah lama sekali ya kita tidak jumpa dalam acara bincang-bincang pembahasan renungan firman Tuhan. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan renungan firman Tuhan dengan tema kenaikan Tuhan Yesus dan Hari Pentakosta. Nah, seperti biasa nih, pagi hari ini Tante tidak sendiri, tapi ditemani ada Kak Sigit. Selamat pagi, Halo. Kak. Ada Kak Ferry. Halo. Selamat pagi, Kak. Nah, di sini sudah juga hadir kedua kakak kita, yaitu Kak Daud dan Kak Olpi. Kita sapa dulu mereka ya. Apa kabarnya Kak Daud, Kak Olpi? Luar biasa, sehat sekali. Tuhan. Langsung saja kita mulai acara pagi hari ini, dan waktu saya serahkan kepada Kak Sigit dan Kak Ferry. Mungkin ada yang ditanyakan kepada kedua kakak kita. Silakan. Ya, terima kasih Tante. Sama-sama. Nah, sekarang saya mau tanya ke Kak Olpi. Ya, Bulan lalu sama minggu kemarin kan kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan dan juga Pentakosta. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Kak Olpi, apa itu artinya kenaikan Tuhan Yesus? ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Nah, adik-adik, kita semua sudah memperingati tentang hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik juga tiap tahun merayakannya, tapi mungkin adik-adik masih ragu atau mungkin sudah lupa penjelasan di yang bulan-bulan yang lalu yang sudah dijelaskan bahwa kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini artinya kita memperingati pada waktu itu Yesus setelah dia bangkit dari kematian, dia terangkat ke surga. Dan dikatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam firman Tuhan, dia akan pergi ke tempat yang sangat indah di mana dia menyediakan tempat bagi umatnya, yaitu kita semua sebagai orang-orang percaya. Nah, gitu Kak. Oh, terima kasih Kak Olpi Ya. atas penjelasannya. Ya. Mungkin Kak Ferry mau ada pertanyaan? Oh iya, sekarang kita tanya kepada Kak Daud ya. Kak, Ya, kenapa harus ada kenaikan? Kenapa tidak di bumi saja menemani kita semua? yes, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Mengapa harus ada kenaikan? Setidaknya ada 3 syarat atau 3 arti kenaikan Yesus Kristus. Mengapa Yesus naik ke surga? Yang pertama adalah supaya menggenapkan nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Yesus Kristus naik ke surga, baik itu kelahirannya, baik itu kematiannya, kebangkitannya, sampai kenaikannya, itu semua sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, adik-adik sekalian. Jadi mengapa harus ada kenaikan? Jelas, yang pertama supaya menggenapkan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, yang kedua, mengapa harus ada kenaikan? Yang kedua adalah untuk mengirimkan Roh Kudus di dalam diri kita. Jikalau Yesus Kristus di dunia saja, tentu Roh Kudus tidak akan dikirimkan, Kak. Jadi haruslah ada kenaikan supaya penghibur itu atau penolong itu dikirimkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga adalah mengapa harus ada kenaikan? Yang ketiga adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah, atau untuk membuktikan bahwa Yesus telah menyelesaikan segala tugas-tugasnya di dalam dunia. Jadi jikalau Yesus tidak naik ke surga, Kak, tentu berarti tugas-tugasnya belum selesai. Namun ketika ia terangkat ke surga, itu berarti tugas-tugas dari Yesus Kristus selama di dunia ini setelah diselesaikan. Apa sih tugas-tugasnya? Yaitu untuk mengadakan mujizat, untuk mengajar, dan untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Begitu, Kak. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kak Ya, Daud. sama-sama. Nah, sekarang kita beralih ke Pentakosta. Untuk Kak Olpi lagi, Ya. saya mau bertanya, apa artinya Pentakosta itu? Nah, adik-adik pasti sudah dengar jika adik-adik mengikuti firman Tuhan di beberapa waktu yang lalu. Ini sudah dijelaskan di mana
kita itu memperingati Pentakosta. Adik-adik masih ingat bahwa Pentakosta di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Seperti apa sih? Di mana ketika Yesus terangkat ke surga, murid-murid disuruh menunggu pada waktu yang ditetapkan, dan pada waktu itu tiba di hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan atau diberikan kepada semua orang percaya. Nah, itu artinya Pentakosta di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, itu kan. Ya. Terima kasih Kak Alfi. Ya. Mungkin Kak Ferry ada pertanyaan lagi? Ya, saya tanya ke Kak Daud lagi. Ya, silahkan. Kak, apa itu Roh Kudus? Bentuknya seperti apa? Roh Kudus. Nah, adik-adik masih ingat Roh Kudus adalah pribadi yang tidak kasat mata, adik-adik sekalian. Namun walaupun dia tidak kasat mata, dia berbentuk roh yang tidak terlihat, namun dia juga disebut pribadi. Kenapa disebut pribadi? Karena Roh Kudus memiliki 3 unsur. Ada pikiran, ada perasaannya, dan ada kehendaknya. Nah, ketiga hal inilah yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Jadi, Roh Kudus itu bisa mengalami duka cita. Roh Kudus juga bisa mengetahui perasaan-perasaan kita. Dan Roh Kudus juga bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah, yang kedua, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh Allah itu sendiri. Jadi Roh Kudus bukan bagian dari Allah, tidak. Namun Roh Kudus adalah roh Allah itu sendiri, adik-adik. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Mengapa bersyukur kepada Tuhan? Karena roh Allah ada di dalam diri kita, menghiburkan kita, menemani kita, menguatkan kita, dan juga membimbing kita ke jalan yang benar, adik-adik sekalian. Bersyukur kepada Tuhan ya atas Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Begitu, Kak? Mungkin Kak Sigit ada lagi? Ya, ada. Saya mau bertanya kembali ke Kak Olpi. Ya. Nah, Kak Olpi, siapa yang mengalami Pentakosta tersebut? Iya, nah adik-adik, siapa yang mengalami Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu? Nah, hanya satu kelompok orang yang mengalami Roh Kudus itu di dalam kehidupannya, yaitu orang-orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik harus ingat, kalau orang tidak percaya, tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia tidak akan mengalami atau tidak akan pernah menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya. Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam kehidupannya kalau dia tidak percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengalami Pentakosta atau menerima Roh Kudus itu? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Contohnya kakak-kakak yang ada di sini dan juga adik-adik semua yang di rumah. Kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus ada di dalam kita. Itu, Kak. Itu ya. Ya. Terima kasih banyak. Mungkin Kak Ferry ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi yang saya mau tanyakan. Apa yang terjadi setelah Pentakosta? Ya, apa yang terjadi setelah Pentakosta? Jikalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, adik-adik, memang pertama-tama Pentakosta itu dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus terlebih dahulu dan beberapa orang lain. Nah, yang terjadi setelah hari Pentakosta, atau kakak akan bahas dulu yang terjadi sebelum hari Pentakosta. Murid-murid ketakutan waktu itu, adik-adik. Mengapa ketakutan? Belum ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Contohnya Petrus ketakutan, contohnya Thomas ketakutan, dan murid-murid yang lain. Sehingga mereka berkumpul di dalam satu tempat karena mereka ketakutan. Mereka nanti akan disiksa dan lain seterusnya. Namun setelah hari Pentakosta, Kak, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama yang terjadi adalah mereka memiliki keberanian untuk memberitahukan Injil damai sejahtera, atau untuk memberitahukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Petrus berkhotbah dengan luar biasa, adik-adik. Dia berani memproklamirkan atau mengungkapkan imannya kepada orang-orang lain. Jadi aplikasi yang pertama yang kita pelajari dari hal ini, jangan malu mengakui bahwa kita adalah seorang Kristen atau seorang pengikut Kristus. Karena ciri-ciri orang yang memiliki Roh Kudus atau yang mengalami hari Pentakosta, dia memiliki keberanian. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah yang di situ dikatakan apa yang terjadi setelah hari Pentakosta. Yang pertama tadi adalah mereka memiliki keberanian. Yang kedua adalah mereka dapat melakukan tanda-tanda mukjizat. Rasul Petrus
itu bisa menyembuhkan penyakit. Rasul Petrus juga bisa berkhotbah luar biasa, mengusir setan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi ketika mereka mengalami hari Pentakosta. Jadi adik-adik sekalian, kita juga sebagai anak-anak Tuhan bisa berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan orang tua kita, kesembuhan teman-teman kita, atau mungkin kesembuhan kita pribadi adik-adik. Karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Demikian kan? Ya, terima kasih untuk Ya, sama-sama. Kak Ya, Daud. sama-sama. Sekarang kita akan beralih ke kesimpulannya. Hari kenaikan Yesus Kristus artinya kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Karena Yesus telah berjanji akan pergi kepada Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi semua orang percaya. Yes. Dan juga Yesus pergi agar Roh Kudus dinyatakan. Dan Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang percaya mula-mula. Dan Roh Kudus itu adalah Allah yang berdiam di dalam hati setiap orang percaya. Amin. Ketika ia percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Amin. Dan Roh Kudus akan memberikan keberanian untuk memberitakan kabar baik dan hikmat untuk mengenal Allah, mengajarkan tentang kebenaran dan menjadi penghibur bagi orang-orang yang percaya. Nah, itu tadi anak-anak penjabaran tentang firman Tuhan minggu ini, yaitu dengan tema kenaikan Tuhan Yesus dan hari Pentakosta. Nah, semoga anak-anak semua dapat mengerti ya apa yang sudah dijelaskan oleh kedua kakak kita. Siap. Tak terasa kita sudah hampir 30 menit nih menemani kalian, dan saatnya kita akan berpisah. Tapi sebelum kita berpisah, kita mau ucapkan terima kasih dulu nih buat kakak-kakak kita. Terima kasih Kak yang sudah membantu anak-anak untuk menjelaskan tentang tema firman Tuhan minggu ini. Ya anak-anak, sebelum kita berpisah, kita akan tutup doa terlebih dahulu ya. Dan doa pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Daud. Silakan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama adik-adik semuanya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami belajar kembali tentang kenaikan Yesus Kristus dan juga tentang hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Kenaikan Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kenaikan Yesus Kristus juga menjanjikan bagi kami seorang penghibur atau seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Hari Pentakosta juga sudah kami peringati, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kami, yang menemani kami selama-lamanya, yang menyertai kami selama-lamanya. Bukan waktu yang singkat, namun waktu sampai selama-lamanya. Roh Kudus di dalam diri kami juga menandakan bahwa kami sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami juga merupakan keselamatan yang kekal, keselamatan yang permanen. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus, dan terima kasih Roh Kudus buat segala kebaikan yang ada, yang Engkau berikan dalam kehidupan kami dan anak-anak dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami dimanapun berada, di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaannya. Tuhan memberkati. Berkati juga anak-anak-Mu dimanapun berada ya Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Karena Tuhan memberkati di dalam studi mereka, di dalam kesehatan mereka, dan masa depannya merupakan masa depan yang indah, yang cerah di hadapan Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan dimanapun berada menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mencintai orang tua, dan mencintai sesama. Dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Berdoa juga bagi kakak-kakak di tempat ini yang sudah menyeringkan, yang sudah memberikan materi, yang sudah menyampaikan materi-materi yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam kesehatan, damai sejahtera, dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, sama-sama kita katakan amin. Tetap semangat ya, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, dan tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Sampai jumpa di acara dialog interaktif selanjutnya. Selamat minggu. Shalom anak-anak. Tante mau kasih pengumuman nih buat kalian. Sebentar lagi kalian libur kenaikan kelas kan? Nah, selama 3 bulan ke depan, di bulan Juni, Juli, Agustus, ibadah sekolah minggunya kita buat berbeda nih dari biasanya. Di bulan Juni ada ibadah praise and worship. Di bulan Juli ada sharing-sharing. Dan di bulan Agustusnya ada lomba-lomba. Nah, tugas kalian di bulan Juni, kalian boleh ajukan pertanyaan apa aja ke kita. Misalkan seputar tentang firman Tuhan.
Atau kalian nggak tahu gimana caranya mengatasi rasa bosan, di rumah aja nggak bisa kemana-mana di masa pandemi ini. Atau kalian punya masalah, tapi kalian nggak bisa bicarakan ke orang tua kalian. Nah, kalian bisa tanyakan ke kita. Nah, anak-anak, pertanyaan yang kalian buat, kita akan jawab di bulan Juli. Dan pertanyaan boleh lebih dari 1, maksimal 3 pertanyaan. Dan tugas membuat pertanyaan ini berlaku untuk usia SD sampai SMP dan dikumpulkan di akhir bulan Juni. Nah, demikian pengumuman yang bisa Tante sampaikan. Tetap semangat ibadahnya, tetap semangat kerjakan tugasnya, tetap sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.